Berikut adalah proyek sistem to-do list dari kelompok kami. Proyek sistem to-do list ini menggunakan aplikasi Trello. Di dalam proyek ini ada perencanaan, coding, dan testing. Di dalam perencanaan terdapat tujuan dan sasaran. Di sini ada member Nurul, Justina, Iqbal, Zakaria, Raffi, dan Satria. Tujuannya untuk membantu pengguna untuk mengelola tugas sehari-hari. Targetnya pelajar dan tim kerja. Berikut ada juga yang berkomen untuk aktif di Trello. Di dalam board coding terdapat codingan backend dan berikut adalah codingan backend-nya. Codingan JavaScript yang paling akhir. Kemudian yang membersnya ada Nurul, Iqbal, dan Justina. Setelah itu ada testing. Ini yang awal dengan background putih biasa. Dan yang kedua menggunakan background Hello Summer atau background beach atau pantai. Di sini membernya ada Iqbal, Raffi, dan Satria. Kemudian di testing ada juga front end, yaitu codingan HTML atau codingan awal. Seperti ini codingannya bisa dilihat seperti gambar berikut. Ini adalah codingan front end atau codingan awal HTML. Ada HTML dan CSS. Dan berikut adalah tambahan dari JavaScript. Kemudian tambahan dari CSS dan tambahan dari HTML-nya. Di sini yang mengerjakan ada Nurul, Justina, dan Zakaria. Dan itulah proyek sistem to-do list menggunakan aplikasi Trello. Berikut adalah proyek sistem to-do list dengan menggunakan proyek Libre. Pada proyek ini terdapat name, duration, start, dan finish. Kemudian ada juga predecessors. Kemudian yang pertama ada perencanaan yang durasinya yaitu 2 hari. Diawali pada tanggal 4 Januari 2025 dari jam 8 pagi sampai tanggal 7 Januari 2025 jam 5 sore. Kemudian ada membuat wireframe atau mockup 2 hari juga durasinya. Tanggalnya sama seperti perencanaan. Kemudian ada pengembangan durasinya 9 hari pada tanggal 8 Januari 2025 dari jam 8 pagi hingga finishnya pada tanggal 20 Januari 2025 jam 5 sore. Kemudian ada implementasinya, itu durasinya 4 hari pada tanggal 8 Januari 2025 jam 8 pagi hingga 13 Januari 2025 jam 5 sore. Untuk predecessornya ada 2. Kemudian ada buat front end-nya yaitu dengan durasi 3 hari pada tanggal 14 Januari 2025 jam 8 pagi hingga finishnya 16 Januari 2025 jam 5 sore. Kemudian ada hubungan API 2 hari dari tanggal 17 Januari 2025 jam 8 pagi hingga 20 Januari 2025 jam 5 sore. Kemudian ada pengujiannya, durasinya 4 hari pada tanggal 21 Januari 2025 dari jam 8 pagi hingga finish pada tanggal 24 Januari 2025 jam 5 sore. Kemudian ada pengujian keamanan yaitu durasi 2 hari pada tanggal 21 Januari 2025 jam 8 pagi hingga 22 Januari 2025 jam 5 sore. Kemudian ada feedback dari pengguna dengan durasi 2 hari pada tanggal 23 Januari 2025 jam 8 pagi hingga 24 Januari 2025 jam 5 sore. Yang terakhir ada peluncuran dan dokumentasi. Kita memberikan durasi 2 hari yaitu
diawali dengan tanggal 23 Januari 2025 jam 8 pagi hingga finishnya pada tanggal 24 Januari 2025 jam 5 sore. Untuk pembuatan dokumentasi pengguna, durasinya 2 hari pada tanggal 23 Januari jam 8 pagi hingga tanggal 24 Januari 2025 jam 5 sore. Dan berikut adalah diagram dari data di samping. Dan itulah project sistem to-do list dari kelompok kami yang menggunakan project Libre. Dan itulah proyek sistem to-do list dari kelompok kami yang menggunakan aplikasi Trello dan Project Libra. Dari kedua aplikasi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari aplikasi Trello yaitu memungkinkan semua anggota tim melihat perubahan yang dilakukan salah satu anggota tim dengan cepat, memiliki sistem notifikasi mumpuni, sehingga komunikasi bisa berjalan lancar, mempermudah pengiriman dokumen tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan lainnya. Kemudian terdapat juga kekurangan Trello yaitu download Trello dan penggunaannya harus selalu terkoneksi pada layanan internet dan hal ini kerap menyulitkan penggunanya. Tidak memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengubah atau mengedit komentar yang sudah disampaikan di aplikasi. Lanjut, harus menggunakan layanan berbayar. Jika ingin menggunakan fiturnya secara lengkap dan maksimal, saat tugas maupun proyek semakin banyak, maka pengaturannya akan jadi lebih sulit untuk dijalankan, dan hal ini bisa memperlambat pengerjaan tugas. Terdapat juga kelebihan dari Project Libre yaitu 1. Menu yang tersedia lebih lengkap. 2. Dapat diperoleh secara langsung informasi aliran biaya selama periode. 3. Mudah dilakukan modifikasi jika ingin dilakukan rescheduling. 4. Penyusunan jadwal produksi yang tepat akan lebih mudah dihasilkan dalam waktu yang cepat. Kemudian terdapat juga kekurangan Project Libre yaitu 1. Diperuntukkan untuk single user. 2. Walaupun dapat diakses secara bersamaan dalam suatu jaringan, tetapi hanya satu user saja yang dapat melakukan pengeditan. 3. Penggunaan dan interface tergolong relatif kurang user-friendly bagi kalangan tertentu. 4. Setiap user yang membuka file dapat melihat keseluruhan isi file. Software tidak dapat membatasi data mana saja yang boleh diedit, diinput, dihapus atau yang hanya boleh dilihat. 5. Harus membeli dengan harga yang cukup besar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. ご覧いただきありがとうございます。